Baik, saudara-saudara, kita akan belajar dari dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Dan malam ini adalah saya ambil judul pemberitahuan tentang penghakiman bagian pertama dari Wahyu 14 ayat 6 sampai 13. Dan ini adalah tentang pekabaran 3 malaikat. Nah, ini adalah pesan rohani yang terakhir yang Tuhan berikan kepada manusia, karena setelah pesan-pesan ini akan turun 7 malapetaka, ya, murka Tuhan ke atas dunia sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput umat manusia. Mari kita mulai dengan Wahyu 14 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di bumi, di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa." Kemudian ayat 7, "Dan ia berseru dengan suara nyaring, 'Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.'" Sebelum kita lanjut membahas ayat ini, mari kita izinkan saya untuk berdoa untuk diri saya. Bapa di sorga, hamba siap untuk menyampaikan pekabaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun pikiran, mulut, perkataan hamba, bukan karena kuat kuasa pikiran hamba manusia berdosa yang penuh kekurangan ini, tapi karena urapan Roh Kudus-Mu. Berkati peralatan yang kami gunakan, berkati kami semua yang mendengarkan agar boleh memahaminya, dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia di atas dunia ini, setia sampai Tuhan datang. Kami serahkan pekabaran ini dalam tangan Tuhan, jauhkan dari segala godaan-godaan, segala kuasa-kuasa jahat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi dari kedua ayat ini, Wahyu 14 ayat 6 dan ayat 7, di sini kita temukan ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, ya. Berarti kita perlu perhatikan pesan ini, ya. Berarti kalau itu Injil kekal, itu berarti apa? Untuk selama-lamanya, ya. Dan ini tidak pernah berubah dari sejak zaman Adam sampai kiamat tentunya, ya. Itulah Injil yang kekal, tidak akan berubah selamanya dari sejak awal penciptaan dunia sampai kiamat, ya. Nah, ada 3 poin Injil yang kekal. Yang pertama, takutlah akan kepada Allah dan muliakanlah Dia. Kedua, karena telah tiba saat penghakimannya, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, ya. Jadi ini isi dari pesan malaikat yang pertama, ya. Kemudian mari kita lihat poin yang pertama dari 3 poin Injil yang kekal ini, yaitu menyerukan agar manusia perlu takut kepada Tuhan. Nah, bagaimana takut kepada Tuhan itu, kepada Allah itu? Dalam bahasa asli, takut itu sama dengan menghormati atau mengagungkan. Mari kita lihat beberapa ayat di dalam Alkitab. Mazmur 111 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik." Puji-pujian dalam King James Version disebutkan demikian, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do his commandments. His praise endureth forever." Kemudian dari New International Version,
The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise. Nah, ada perbedaan sedikit antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia ada bagian yang hilang, di mana di King James Version ada kata they that do his commandments, kemudian di New International Version ada who follow his precepts. Ya, ini artinya adalah mereka yang melakukan atau mematuhi perintah-perintahnya. Nah, ini yang hilang dari terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lengkapi terjemahan bahasa Indonesia ini akan jadi begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Semua orang yang melakukan perintah-perintahnya memiliki akal budi yang bagus. Dia akan dipuji selama-lamanya. Jadi inilah takut akan Tuhan, permulaan hikmat yang melakukan perintah Tuhan, hukum Allah, ya. Dia punya akal budi yang bagus. Nah, di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 firman Tuhan berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi berbicara fear of the Lord, takut akan Allah, hormati Allah adalah berpegang pada perintah-perintahnya, menuruti perintah-perintah. Kemudian Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi inilah kata menurut perintah Tuhan. Tidak suka melakukan kejahatan, dosa, ya, membenci kejahatan. Jadi takut akan Tuhan itu adalah ketika kita melakukan, mematuhi, berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ya. Dan dengan sendirinya kita akan membenci kejahatan. Tidak sombong, tidak bertingkah laku jahat, dan tidak penuh tipu muslihat. Inilah takut akan Tuhan, saudara-saudara. Jadi jelas, Wahyu, ini buku terakhir yang dibukakan kepada kita di akhir zaman ini. Tuhan tetap mengingatkan untuk menuruti perintah Tuhan, menuruti hukum Allah, membenci dosa. 1 Yohanes 3:4, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi tidak benar ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak perlu menuruti perintah Allah. Karena mereka katakan perintah Allah itu adalah untuk orang Israel, perjanjian lama itu hukum perjanjian lama, bahwa 10 hukum Allah itu tidak pernah berakhir, ya, untuk selama-lamanya. Inilah Injil kekal. Takutlah akan Allah, turuti perintah Allah. Tuhan tidak pernah menghentikan atau menyalibkan atau meniadakan 10 hukum ini. Yesus sudah katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 19, ya, bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Artinya apa? 10 hukum ini, tapi untuk menggenapi, ya. Dia melakukan, dia tegaskan, langit dan bumi ini lenyap, tidak ada satu titik pun dari 10 hukum ini akan apa? Akan ditiadakan. Jadi jelas, sampai akhir zaman 10 hukum kita harus apa? Harus turuti sebagai tanda kita takut akan Tuhan. Tidak mau melakukan kejahatan. Kejahatan kepada Allah maupun kepada sama manusia. Inilah yang Tuhan maksudkan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam Keluaran 20 ayat mulai ayat 3 dan seterusnya sampai 12, di situ dirinci bagaimana itu takut akan dengan menuruti akan apa?
Perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Hukum 1-4 itu adalah mengasihi Tuhan. 5-10 adalah mengasihi sesama manusia. Inilah takut akan Tuhan, ya. Tidak melakukan kejahatan, pelanggaran hukum Allah. Kalau saya selalu ulang-ulang ini, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Tuhan katakan, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal mereka. Karena mereka melakukan kejahatan. Melanggar perintah Tuhan itulah kejahatan. Oke, kemudian di ayat ini kita temukan muliakanlah Dia. Nah, bagaimana memuliakan Tuhan? Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 16 ayat 9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara, kita memuliakan Allah dengan apa? Bertobat, ya. Orang-orang yang dibinasakan nanti, yang mengalami malapetaka, 7 kutuk itu, mereka adalah orang-orang yang tidak memuliakan Allah karena mereka tidak bertobat. Bertobat apa artinya? Menyesali, berhenti melakukan yang salah, dan melakukan yang benar, menuruti perintah Tuhan. Itu bertobat. Tidak ada istilah bertobat, oh saya sudah percaya Yesus, sudah bisa menyebut Yesus. Kemudian saya sudah dibaptiskan dan sudah selesai. Tidak diajarkan mana dosa, mana tidak. Dia tidak diajarkan mana hukum Allah, mana tidak. Mana najis, mana yang tidak. Mana haram, mana halal. Mana yang Allah kehendaki dan mana yang Allah tidak kehendaki. Tidak diajar untuk hidup menyangkal dirinya. Tetapi yang penting sudah terima Yesus. Sekali selamat untuk selama-lamanya. Berbuat dosa tidak apa-apa. Tuhan sudah maklumi kalau kita buat dosa. Seakan-akan terima Yesus, dibaptiskan. Yesus sekarang orang yang bertobat, disebut bertobat itu menghalalkan dosa. Seakan-akan keselamatan itu menghalalkan dosa. Itu namanya keselamatan murahan. Setan yang ciptakan itu, saudara-saudara. Dan Yesus katakan, sorry saya tidak mengenal kamu, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku di sorga. Tidak menuruti perintah Bapakku. Jangan sampai kita tertipu dengan kasih karunia murahan, ya. Orang itu tidak bertobat. Bertobat artinya dia berjalan 180 derajat dari yang sebelumnya. Kalau dia hanya bertobat, hanya melewati air, kemudian menyebut nama Yesus dan tidak berbalik hidupnya, hanya sekedar ibadah, menghafal doa, puji-pujian setiap minggu, tapi tidak diajarkan menurut perintah Allah, melakukan hukum Allah, tidak diberitahu mana dosa, mana tidak,